Aduh, Keren. ini bikin repot aja tenang nih. Oke, aduh, tadi di luar panas. Masuk studio lumayan sih, cuman emang nggak seadem biasanya. Ya, lagi musim panas namanya juga. Dengar-dengar sih hari ini panasnya akan gila-gilaan. Mudah-mudahan sih enggak ya. Oke deh, langsung aja nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan podcast kesayangan Anda, Sofa Panas. Kali ini kembali ke studio Cilegon, Banten, ya kan? Ada Chef Aryo, ada gue kadang-kadang suka lupa nama lo nih. Bebas banyak namanya deh. Kalau Habis cukur ya? Kemarin. Habis pangkas? Habis pangkas. Gaya lo mah. Pangkas semua. Lu pokoknya setiap penampilan lu kayaknya mau bersaing sama gua nih. Gua agak-agak repot nih. Gua pengalaman lu susah, lu muda. Takut diomelin gue ya. Kemarin diomelin kan gara-gara kusut. Aduh. Oke, Chef Joffrey. Siap. Narasumbernya dari warna merah. Panas. Warna merah. Ya, Aduh, pedas sedikit. bahaya nih. Udah mulai ngeri, udah main-main warna, udah paling takut deh gue dah. Kita dari bangka itu hitam terus. Karena warna yang lain, orang pikirnya udah macam-macam sekarang nih. Aduh. Ya nggak? Gimana kameramen? Lu berapa makin tebel aja udah. Oke, ada Kang Denny. Selamat datang di Soal Panas. Salaman dulu kita. Siap, makasih. Oke. Apa kabar Kang Denny? Terima kasih, baik. Saya Nah, nih Joffrey, Chef, ini Kang Denny ini apa ya namanya? Pengusaha atau apa ya? usaha kecil-kecilan aja lah. Jangan pakai kecilan ya. Kalau pengusaha ya pengusaha aja, biar kecil-kecilan. Apa ya bilangnya? UMKM aja deh. Pengusaha UMKM ya. Pengusaha udah mulai gemuk. Bawaan kali ya. Kalau Anda saksikan di meja nih banyak macam-macam. Ini produk-produknya Kang Denny nih. Iya. UMKM tapi luar biasa loh. Ini udah mulai dikenal di Jawa, di Pulau Jawa. Bahkan sudah menyeberang Sumatera. Ini saya lihat dulu, ini ada Radeng. Radeng nama produk ya? Merek ya? Yes. Nama produknya. Kentang Mustafa. Ya, itu Nah, ini produk adalah salah itu. satu produk kita juga. Oke. Karena Radeng adalah merek Raja Dendeng. Ya. Oke, ini kentang Mustafa. Ya. Kalau yang ini apa ini? Nah, itu rabek, daging rabek. Wah, kalau Anda belum pernah ke Cilegon, salah satu kuliner yang lagi paling top lah di Cilegon atau di Serang atau di Banten lah, itu namanya rabek. Nah, Ya kan? Tapi oleh Kang Denny ini dimodifikasi sedemikian rupa, packingnya bagus, isinya ini kok jadi kayak apa namanya, dibikin saset kita. dari luar nih kayaknya nih. Ya. Tapi ini lokal loh. Dari apa? Cilegon ya. Asli Cilegon. Asli Cilegon nih. Rabek instan daging sapi. Oleh-oleh khas Cilegon, Banten. Siap. Ada yang kering, ada yang basah ya. Ada Yang bahasa yang mana? yang bahasa itu kita masih riset. Oh, belum. Kan ya. Nggak, saya udah mau ambil lap tadi sini. Takut salah megang nih. Ya Karena kan kalau Kayak- basah kita nanti mempengaruhi umur simpan ya. Oh, ini kalau rabek instan daging sapi kering ini kayak abon gitu ya? Bukan. Kalau bahasa Jawanya itu nyemek ya. Sogi, sogi. Saya Sogi. orang Jawa tapi nggak tahu nyemek nih. Ya jadi Taunya dia mek-mek. tidak berkuah, tapi tidak terlalu kering. Ya. Ini ketawa. Masih Bener. basah sedikit tapi enggak. Oh, ini tapi tidak abasnya. tidak ada air. Oh, pantas ya. Tadi Ya. pegang-pegang, oh nggak netes nih. Iya. Saya takutnya nggak bawa Aman, tisu, aman, nggak bawa aman, tisu. aman. Saya paling suka
Gimana gitu kan, netes-netes gitu. Oke, Mas Denny, Siap. katanya dimulai dari 300.000 katanya. Betul. Ceritain dong. UKM Apanya? dimulai dari 300.000. Modalnya. Nah, ntar dulu jangan ketahuan, ntar Ah, dulu, sedap, ya. kecepetan. Ini kita mulai begini. Radeng, Ya. ya kan? Nah, nama brand nih kan? Lo Yes. kemana? Hidup. Bener ini minum ya, awas balik lagi. Nih, Kang Denny, ini produk-produk Anda ini saya akuin bagus. Terima Oke. kasih, alhamdulillah. Ini kan apa namanya kreativitas lokal itu kan luar biasa di UMKM sekarang kan. Betul. Ya kan, belum lagi Harus diangkat diangkat kan. kita. Pertanyaannya bukan ke sana. Kok Anda hadir di Undang Soal Panas pakai baju merah? Iya. Sebelum bicara kemana-mana, saya mau nanya soal merah ini nih. Ini ada kesengajaan kayak ini. Mau dijawab sekarang apa Nan? Karena masih ada apa dengan warna merah? Sebetulnya nggak ada apa-apa. Nggak ada apa ya. Karena merah ini menurut saya gitu, itu simbol keberanian. Nah, seorang pengusaha itu butuh keberanian action, Oke, setuju. ya kan? Dan merah itu merupakan warna yang paling mencolok menjadi perhatian orang. Karakternya berani lah gitu merah. Ya? Sudah berani dan mudah dikenali. Oh gitu. Karena saya pengusaha baru. Jadi Sengaja pakai warna merah sengaja supaya pakai merah. Attract people gitu ya. Yes. Jadi kita punya ikon sendiri dengan warna merah supaya lebih cus terbang ke angkasa. Gitu. Tapi topinya merah juga tuh. Ya kan menjadi bagian dari ikon. Topinya yang begitu. Iya. Modelnya juga begitu. Sama. Bagus. Nah, ini ada trademark jadi kan. Iya, Lo kalau betul. pakai topik kayak gini, Lebih gampang lo gengnya dikenali. Radeng lo gitu kira-kira Iya. gitu kan. Gengnya Orang Radeng. mencari Radeng tuh gampang, si topi merah selesai. Gitu ya. Di ujung acara dimanapun pasti itu topi Oh, saya merah. pikir orang pasti. kalau beli Radeng dapat hadiah topi merah gitu nggak? Next pasti ada. Masih ada. Ada Lo dong. Siap-siap lo. Siap-siap aja. Siap-siap lo. Yang Beli Radeng, subscribe, Radeng. yang like, yang share nanti kita kasih. Gitu ya. Radeng itu adalah singkatan dari Raja Dendeng ya. Raja Dendeng dan Rabek kita ya. Raja Dendeng dan Rabek ya. Yes. Jadi Radeng, Rabek gitu ya. Ya. Udah berapa lama di Baru sih kita. Jadi Cilegon? kalau Cilegonnya saya sudah lama. Kebetulan lahiran di Cilegon. Oh enggak, gua tahu. Itu gua tahu, gila juga sih bukannya produk juga. Kalau ya. produk kita dari 2020 sebelum Covid. Persis beberapa bulan sebelum Covid. Sebelum COVID udah secepat ini ya berlari ya. Ya alhamdulillah karena memang kita punya konsep. Jadi kita bikin produk jangan asal-asalan. Gini bos, pertanyaan gue yang pertama yang paling mendasar, kok punya pikiran bikin Radeng? Nah, ini nih, coba Nah cerita itu. Hah? Karena saya melihat potensi Rabek ini. Enggak, tadinya menjadi Anda besar. ngapain sebelum ada Radeng nih? Saya buka warnet. Pengusaha warnet, Yes. nggak laku. Waktu itu rame banget. Terus? Makin kemari karena handphone makin canggih, Banyak saingan lah ya. saingannya sama handphone. Karena kita kan warnet gamer ya. Oh, warnet gamer. Iya. Akhirnya omset menurun, kita coba iseng-iseng produksi daging. Daging. Yes, ya dendeng dan Rabek ini. Kalau dari warnet bisa ke kuliner tuh siapa yang suruh, siapa yang Kagak ada yang nyuruh sih. nggak ada yang nyuruh ya? Kagak ada yang nyuruh, tapi memang saya basic suka nemenin ibu saya kalau masak dari kecil. Oh, jadi Dari Anda suka SD. masak kali ya? Suka banget. Kalau teman saya yang itu tuh yang lagi main handphone, dia tuh suka masak, dia tuh masak bodoh. Bahkan kalau acara besar di keluarga yang masak, kalau saya yang masak, saudara itu kumpulnya bukan di depan, di dapur. Gitu. Iya, makanin hasil saya masakan itu. Terus pada bilang enak gitu. Alhamdulillah. Oh, jadi ide itu muncul karena Anda dipuji masakan Anda enak. Mungkin itu salah satunya saja. Salah satu ya. Yang paling utama adalah hobi. Hobi Masak. Nah, terus siapa yang menggelitik emosi Anda untuk Anda udah lalu bisnis ini aja gitu? Tidak ada yang nyuruh.
memang sendiri. Karena saya melihat potensi di Rabek dan Dendeng Cilegon ini belum pernah ada yang mengangkat. Suatu peluang besar nih kalau gue masuk di situ. Karena di Cilegon, di Serang, di Banten, karena Rabek itu paling kenal Cilegon Serang. Iya sih. Tangerang nggak ada yang kenal, padahal Iya. Tangerang bagian daripada Banten. Agak jauh dikit kayak ke Rangkas sama, nggak begitu paham itu Rabek. Pandeglang juga Sama. sama. Ya. Padahal sama-sama Tapi sebagian Banten, ya? Pandeglang bisa tahu lah kan gitu. Tangerang? Tapi Tangerang nggak sama sekali. Dia paling top sekarang Tangerang nih ya. Malah sekarang paling top di Tangerang. Iya kan? Iya. Nah, Bisa itu tuh, diketemuin di beberapa resto di bos, Tangerang. gini bos. Ini saya nih, Ya. saya kan udah nggak muda. Saya untuk switch dari satu kegiatan ke gitu, itu mikir banyak kan. Aduh, ntar kalau rugi gimana, ntar kalau gagal gimana gitu loh. Itu Anda waktu mulai itu mikir itu nggak? Enggak. EGP ya? Aku tuh mikirnya cuma Maksudnya emang action gue aja. pikirin gitu ya? Enggak. Nanti dulu itu mah. Kalau kita itu pikirannya adalah memulai dulu. Setelah memulai, apapun yang terjadi nanti kita evaluasi. Gitu ya. Ya, Itu Anda sendiri? ada sendiri, saya riset sendiri, nggak ada pendamping, Nggak ada teman-teman gitu? nggak ada. Saudara? Saya juga belum kenal chef waktu itu. Saudara gitu nggak ada? Nggak, Ibu? nggak, Jadi Anda bikin kayak begini nih, Ibu nggak tahu? nggak tahu, Awalnya? nggak tahu. Wah, kejutan dong. Yes. Bapak saya Itu juga kalau orang almarhum Jawa nggak tahu bilang, juga. wah anakku sih, itu orang Jawa gitu. Rodo-rodo gitu. Emang, karena memang keluarga besar saya itu pengusaha di konstruksi. Nah kita 7 bersaudara. Yang 6 masih di konstruksi, yang 1 saya lari di kuliner. Oke. Saya aja. Jadi keputusan Anda menggeluti kuliner dengan tampilnya sebuah brand yang namanya Radeng ini Iya. sama Rabek, itu tahun berapa? 2020 Oh baru, baru pemain baru Anda. pemain baru, makanya harus nyentrik. Kalau saya bilang bukan nyentrik, Kan kita punya karakter. itu trademark bos. Ya, Trademark. Iya. Saya juga kalau orang nggak ngerti bilang nyentrik. Ya kan, tapi Kan- trademark. bahasa pasarnya tuh nyentrik, Bos. Oh ya, itu dia boleh lah, boleh. Iya. Bahasa gaul, bahasa gaul. Iya, bahasa aneh, orang aneh gitu paling ya. paham tuh bahasa nyentrik. Padahal itu trade atau apa yang namanya? Kan kita kalau punya produk ada merek. Jadi gimmick ya itu ya. Ya, Lebih ke situ. lebih ke situ ya. Iya. Gimmick itu Anda juga yang mikirin tuh. Ada. Iya. Ada banget. Ya Iya. tadi yang dimulai Nah, dari tunggu nih, 300 ini ribu dikit lagi, dikit lagi. Teman saya juga gimmick tuh. Dulu nggak tok-tok amat. Tahu dia ngobrol sama siapa? Taunya. Toto rambut diwarna-warnain. Nah, Tahu sama siapa dia ngobrol tuh. Tapi sekarang jadi top. ya. Ah, ini juga gimmicknya dia tuh. Apa? Joffrey mana? Joffrey Parkit biasa. Kok Parkit burung bos, warna-warna rambutnya. Iya. Nah, gitu. Nah, terus ini Chef Aryo tadi, jadi itu sejarahnya tuh ya. Ya, Dari warnet berubah. melakukan revolusi lah ya. Revolusi Ya, besar-besaran. revolusi. Karena warnetnya saya tutup. Ya, jadi Anda ngerasa nggak jalan di warnet tuh ya. Kalau dipaksakan tidak nutup biaya kehidupan, Jebol lah pokoknya ya. jebol. Jebol kan. Nah, Banget. dari situ beralih ke Coba ke kuliner. kuliner. Nah, dengan segala mimpi Anda, dengan segala survei atau observasi yang Anda Dengan buat. sisa uang yang ada, yang jelas. Karena uang Boleh itu tahu kan nggak sisanya habis berapa? ke, hah? Sisanya berapa itu? 300.000 itu. 3 perak. Iya, 300.000 penghasilan ini. iya, Maksudnya idenya gitu. iya. Nah, Anda melakukan riset segala macam kan perlu ongkos tuh. Enggak kan di rumah. Oh, di rumah aja ya, Anda bisa masak sih. Iya. Ini bisa masak, Bos. Ini bisa masak. Untungnya di situ kita bisa masak. Gitu ya. Terus Iya. Anda ini olah sendiri. Betul. Sampai akhirnya keluar ini tahun 2020. 2020. Dan sebelum tutup itu sebetulnya saya sudah perintahkan istri saya. Ini saya untuk jaga-jaga ya, takutnya ini Oh, Anda udah berkeluarga ya? sudah. Istri juga dukung. Alhamdulillah dukung banget. Anak saya sudah 4. Hah? Ya, 4. 4. Banyak amat. Iya, yang Rajin nih. lebih ke produktif ya. Itu. Jadi Gitu ya? sebelum tutup memang saya sudah wanti-wanti, sudah jaga-jaga. Next
bisnis saya apa. Kalau warnet ini Atau gini. Kalau ini gua tutup, gua mau ngapain gitu ya kira-kira gitu ya. Betul. Jadi memang Bos, itu hal begitu banyak terjadi pada orang-orang yang beredar sekarang ini banyak kayak gitu. banyak, iya. Gue mesti ngapain ya? Udah hancur nih bisnis gue. Aduh, gue udah gak laku nih main musik. Ngapain lagi nih gue Iya. kira-kira gitu kan? Iya, Ya. Yang laku terus kameramen nih bos. Kameramen tuh laku terus nih lihat. betul. Oke. Nah terus muncullah Radeng. Iya. Itu nama Radeng itu ada persetujuan nggak dari ibu, dari apa gitu? Nggak ada. Nggak ada. Anda yakin aja? Yakin namanya aja ini nih? bismillah, kemudian saya hak patenkan. Oh ya dipatenkan? Sudah. Oh di haki sana? Sudah dihakikan Hmm. dengan nama Radeng. Awalnya bukan Radeng namanya. Apa itu? Raja Dengdeng, kepanjangan, Kepanjangan. kan. Nggak sakti. Hmm. Akhirnya aku kan ngeliat, Nggak, orang Indonesia suka yang singkatan-singkatan bos. ya, Iya kan? makanya saya pendekin, Radeng. Benar, orang Indonesia suka yang singkatan. Gitu. Dan saya cek di Google pun awalnya gitu. Sebelum cek haki, belum ada yang pakai. Gitu. Kalau Raja Dengdeng, orang Padang udah yang pakai. Iya. Makanya, gua pendekin deh. Oke, Dan sekarang- lebih singkat kan gitu. Terjadinya Radeng sama Rabek, ya kan muncullah kemasan-kemasan yang Ya, keren nih. ya. Nah ini siapa nih idenya nih? Saya juga. Anda juga? Iya. Karena saya nggak punya tim riset, jadi saya riset Lu kerja sendiri loh nih? Iya, all in. Metode risetnya bagaimana, Mas? Saya ngelihat review di YouTube, ya. Oke. Ada panduan-panduan dari YouTube lah ya? Panduan kan, bagaimana cara masak yang baik supaya awet. Terus Wah, kemasan lu juga. kalau ketemu Jokowi dipanggil lo. Jokowi demen orang-orang kayak lo. Amin bener ya? aja. Presiden tuh paling suka tuh orang-orang yang memanfaatkan secara optimal Teknologi. teknologi. Betul. Sekarang di internet semuanya ada. Jadi kita nggak usah kursus spesial kayak gitu. Jadi ada yang bilang, aku nggak bisa apa-apa, itu sebenarnya orang males ya, karena semua ada Males banget. Males banget kan? Iya, bukan karena sekedar semua males. informasi ada sebenarnya di Ada. Google. Kita mau jadi apa? Kameramen misalnya. Ada kok caranya di situ. Aku bikin dendeng ada, Ada. aku bikin beef jerky Karena ada. dendeng itu bukan produknya orang Banten doang. Seluruh daerah di Indonesia semua bikin. Walaupun Iya caranya benar. beda-beda. Saya tuh kan Jawa Tengah nih. Ya. Saya orang Solo nih. Di Oke. sana ada juga dendeng namanya dendeng gepuk. Ya, tahu. Cuman saya belum pernah lihat dendeng gepuk dimodifikasi dengan mengawinkan satu sajian yang wah, ekspor quality gini nih, Bu. Kayaknya wah keren banget loh. Cuman gue nggak tahu rasanya enak nggak ya? Boleh dicoba. Maksudnya gue bawa pulang Oh siap. Kita nggak ada ngeri-ngerinya. Oke, Mas, untuk membuat kemasan ini yang kecil lagi. Ya. Instan Big Rabek ya, ini berapa? Berarti 200 gram ya? Ya, Ini 200 gram berupa matang, berarti mentahnya berapa ini? mentahnya itu bisa 1/4 kilo. 1/4 kilo untuk menjadi Sorry, 200 setengah kilo. setengah kilo Ya. menjadi 200 gram matang. Ya, Penyusutannya banyak sekali ya. 50%. Iya, iya. Bisa iya. lebih. Ah, ah. Tergantung kita fase masaknya, rebusnya di awal itu. Itu harganya berapa yang itu tuh? 70.000, Isi 200 gram, 2 saset. Jadi per saset 100. Iya, iya. sekali makan habis tuh. Tergantung. Kalau cewek enggak. Oh, kalau cewek habis udah gila juga mas. Ya, karena cukup banyak. Ya, Ini potongannya kotak-kotak ya? ya kotak-kotak kecil. Kotak-kotak kecil. Ya, jadi ide saya itu kebanyakan kalau masakan daging itu masih ada kerjaan, Iya. disuir-suir sendiri. Kita enggak, tinggal lep. Itu Anda kerjain di rumah tuh? Iya, semua Semua? di rumah. Nggak ada ini, nggak ada workshopnya gitu? Kebetulan rumah ada ruangan khusus yang bisa saya jadikan workshop. Oh gitu. Itu Tapi berarti Anda udah melihara orang ya situ ya? Ada dan nggak banyak. Berapa? 2, 3? 2. 2 orang? Iya, Menghasilkan ini? iya. Ini desainnya siapa nih? Saya sendiri juga. Oh ya? Iya. Lu Superman ya? Kebetulan memang saya seneng di IT juga. Oh gitu. Ya.
Ya karena seneng dulunya asalnya warnet sih ya. Iya, belajar kan dulu di YouTube tuh udah kerjaannya namanya kerja nungguin warnet ya nonton YouTube kan. Saya boleh tahu nggak? Anda jual yang kecil tadi yang Chef Haryo pegang tuh, Ya. 70.000 tuh Anda profit berapa? Persentasenya aja deh. Bisa di 40. Hah? 40%? Ya, Gila lu. ya dong. Gue bilang gila lu, iya dong. Ya dong. Mas Dedi, ini Anda mengolah daging ya? Ya. Musuhnya kan adalah fungus ya, fungus, jamur, kemudian pembusukan. Metode apa yang dipakai untuk menolak itu supaya panjang umurnya? Ini daging loh. Oke. Dan suhu ruang ya, Ya, suhu ruang tidak ada Pengawet pendinginan. nih. nggak ada. Sama sekali nggak ada. Saya dengar ada teknologi yang dipakai nih, pakai teknologi apa nih? Yang saya tahu masak itu ada 3 faktor yang mempengaruhi umur simpan itu bisa panjang atau pendek. Waduh, risetnya. Ya, karena saya kebetulan waktu itu pernah belajar di BPOM dan Dinas Kesehatan Cilegon bahwasan 3 faktor itu harus dihindari. Kadar air atau kadar minyak, udara, Kadar air jelas, kadar minyak juga. ya Oke. udara, Karena mengandung air. enggak, pokoknya udara, tidak termasuk air, dan sinar ultraviolet atau sinar matahari itu bahaya kalau ada dalam satu kemasan. Makanya saya ini pakai kemasan sekunder, nggak primer, Maksudnya? 2 kali kemasan. Nah, punten, saya ambil dulu. Ini kan kita lakukan 2 kali kemasan. 1, 2. Oke. Untuk menghindari sinar matahari, Safety nih ya? saya pakai aluminium foil, nggak masuk dong. Kemudian yang kedua, untuk kadar air atau kadar minyak saya tiriskan saja selama 24 jam. Wah, kalau gitu modelnya lumayan nih. Lumayan, Ya, agak kan? panjang prosesnya. Iya kan? Setelah itu untuk udara saya pakai mesin vakum sealer, jadi disedot, makanya dia kempes kan. Kalau cuma di sealer dia pasti ada angin di dalam, nah itu Nah, bahaya. sekarang Anda buka harga 70.000. Ya, Ya kan? Kalau dilihat materinya nih plastik, plastik, terus ini ada stiker, stiker, ada Iya. aluminium foil kan? cuma goceng. Semuanya Iya, goceng. iya. Buset deh. Ini dibedah nih. Ini cuma goceng. Iya, jadi gini loh Mas, kenapa kita bedah? Karena banyak Nggak, supaya orang pengusaha tahu juga. banyak Iya. orang yang kepengen tapi nggak berani gitu loh. Nah. Jadi kan tidak ada rahasia dong di era No, Google ini no. kan. Jadi gini, orang yang takut itu memang wataknya bukan watak usaha, susah. Dia cuma selalu bermimpi, berandai-andai doang, no action. Itu yang sulit. Iya. Padahal kita lakukan aja dulu. Beli toples berapa sih? Cuma 3.000. Katakan kita membuka rahasia usaha untuk iya. 100 orang, yang mau juga ya 2 yang jadi ya. Iya. Jadi memang pengusaha itu tidak bisa semua. Enggak bisa. Tidak punya, karena keberanian tidak dimiliki oleh semua orang. Enggak semua. Kalau memang tipikalnya karyawan, udah karyawan aja. Iya. Ini juga dicantumkan nih serving metodenya nih. Ada. Semuanya udah ada. Kita bedah semuanya. Kita buka-bukaan. Bumbu yang ada kita juga gelar kok. Iya. Kasih tahu. Itu 200 gram. Iya. Kita umur simpan juga nggak asal-asalan. Ada laboratoriumnya. Iya. Itu. Ini untuk Kenapa? satu produk nih, jadi Iya. untuk rabek. Ini kita lompat dikit nih Siap. ke kentang Mustafa. Kenapa Iya. namanya Mustafa? Mustafa itu sebut nama orang yang pertama kali masak ini. Kalau saya baca di Google, ini belajar lagi kitab Google ya namanya. Itu master chef-nya Bung Karno. Jadi master chef-nya kepresidenan. Si Mustafa ini? Mustafa itu. Oh gitu. Iya. Wah, udah tua dong. Ya tahu masih ada atau kagaknya juga saya nggak tahu. Dari mana? Dari Google. Wah, ini benar-benar. Iya kan gitu. Jadi saya memasak atau memproduksi sesuatu itu harus ada sejarah, harus tahu sejarah. Kalau tadinya mau saya rubah namanya keripik kentang aja, tapi kok nggak ada nilai historinya. Kemudian saya gali kenapa sih keripik Mustafa ini dinamain Mustafa. Saya cari di Google, oh ketemu, oh ternyata nama orang, master chef
kepresidenan. Loh ini bukan apa ini? Anda penjelasannya begitu sederhana kan? Ya, Mustafa itu nama orang kan? iya. Anda juga jelaskan bahwa saya nggak tahu nih orangnya masih ada apa enggak gitu kan? Iya. Tapi kalau Anda ke istana nih, Ya, ya kan? Ini kasih saya punya ide aja. Ini jadi makanan wajib di sana loh. alhamdulillah. Enggak bener. Paling enggak 17 Agustus satu apa namanya goodie bag tuh Iya, adalah. ada ini nih. Waduh, lu Bisa dilanjutkan kalau gitu. itu gua ngomongin deh. Cek. Ngomong sama siapa? Barangkali Babi Nggak ada usah link ngomong monggo aja, ya. gitu. Wah, boleh juga nih. Apalagi presiden tahu, wah ini Mustafa di chefnya istana dulu nih. Iya. Oh, pantas lu pakai marah merah lu. Nggak ke situ, nggak ke situ, nggak ke situ. Enggak, gue juga iseng aja ngomongnya. Nah, terus perkembangan dari Mustafa sama Rabek, Rabek ini sampai hari ini gimana? bagus banget. Lu udah ngangkat kaki? Alhamdulillah. Agak nyaman sekarang. Ngeri dah pokoknya. Agak nyaman daripada udah kemarin. mobil baru. Baru sih belum. Oke, dari OTW. 2020 2020 ya. Kemudian memilih tadi kuliner. kuliner ya. Ya. Mantapnya dengan dendeng ini itu bagaimana, Mas? Kan banyak pilihan nih. Metode apa sih yang dipilih? Kenapa harus Raja Dendeng? Ya karena tadi itu Kenapa kita memilih dendeng? Kan ada komoditas yang murah, singkong misalnya, kentang, ini udah jelas. banyak. Udah banyak. Iya, kalau aneka keripik udah banyak yang produksi. Banyak, benar. Untuk industri perdagingan sedikit orang. Oh, yang- jadi Tapi ibaratnya Anda pinter loh. Emang yang disukai manusia tuh daging. iya, Iya kan? bermain Iya, blue ocean ya, Iya. bermain teori blue ocean. Terus kalau keripik tuh harganya standar, Iya. nggak jauh dari 20.000, naik, nggak banyak Ada turun. nggak ketakutan sebagai produsen menjual harga 75.000 karena itu kan harga menengah atas ya, Nggak takut. harga orang mampu. Nggak takut. Kalau makanan itu standarnya bukan harga, tapi rasa. rasa. Satu rasa, kedua main di kemasan juga kan? Ya, jual 100.000 juga nggak takut. Karena performing itu kan pengaruhnya gede. Wih, lihat bungkusnya aja orang udah. Semakin kita di branding, semakin naik. Jadi yakin Anda penganut teori marketing modern nih, Iya dong. ya kan? Udah nggak main kita main klasik-klasik. Ini teori marketing modern. Jadi kalau marketing modern itu mengatakan bahwa semua itu anti teori. Yang bisa berkembang tuh yang anti teori. Ya. Lu kalau ABC lihat kayak buku nggak jalan katanya. Nggak bisa. Ya kan? Kalau teori itu naik tangga 1, 2, 3. Hmm. Kalau pengusaha bisa 1, 10, 100. Iya. Tapi gini, ini lo punya responsibility sebagai pengusaha bagus. Kemasannya oke, disiapkan oke, terlihat menarik, tapi isinya bisa dipertanggungjawabkan. Bisa. Ya kan? Karena Jadi kita ada itu labnya. Anda punya responsibility bagus banget. Iya. Ada orang nggak mikir tuh. Orang Indonesia kemasan aja dikerenin, Nah. isinya ya Nggak tinggal bisa ambang deh udah dipertanggungjawab. deh. Iya. Karena kita nggak berani masuk pasar bebas kalau tidak ada standar mutunya. Ada labnya. Baru kita berani action. Dulu sih kemasan saya nggak begini langsung. Awalnya cuma kresek biasa. Diketawain orang, ini kayak beli di Oh, pasar. Gitu. Rasa udah oke nih, tinggal Oke. tambah kurang dikit. Banyak orang jago membuat masakan dan kemasan seperti ini, tapi tidak tahu menjual. Nah itu. Gimana memulai untuk bisa menjual ini, menawarkan ini jalannya? Sekarang udah metodenya kan live streaming, Banyak ada cara lah ya. sosmed. Bahkan saya nggak punya toko, Ya, Oh nggak punya? nggak. Saya di rumah fokus Nah produksi. kalau orang mau tanya outletnya di mana gitu? Oh, saya tunjuk toko orang. Toko spesial atau nyampur dengan produk lain? Ya, campur, Nyampur? nyampur. Nggak ada produk Anda khusus gitu? Enggak, bebas. Kita support kayak retail. Bisa sebutin? Indomart, Resto, toko oleh-oleh. Itu sasaran tembak kita. Jadi kita nggak perlu punya toko atau resto, tapi Iya. resto dan toko saya ada di mana-mana. Gitu ya? Iya, Mas Den, saya mau nyobain rabek di mana? Ibu posisi di mana? Di Bandung. Oke,
kunjungi Resto Kebuliaman yang di Bandung ya, di Jalan Buah Batu misalnya, monggo. Itu aja. Anda nggak khawatir kalau produk Anda dicampur dengan produk lain? Enggak ya? enggak. Saya sudah ada rezekinya di sini. Iya, Yang bikin Rabek banyak, bisa banyak, tapi kita punya karakter sendiri. Wah, Anda optimis banget tuh jadi orangnya. Harus pede banget dah pokoknya. Ya. Tenang dan optimis itu sebuah mental yang tidak gampang. Ya. Sebuah proses. Waktu Anda mulai dulu pasang surut dong. Ada up and down-nya kan? Ada. Ada nggak satu hal, satu masa di mana Anda ya sedikit banyak ragu-ragu, aduh kayak ini susah juga nih gitu. Ada, karena saya memang tinggal di Cilegon nih ceritanya. Saat itu ada PHK besar-besaran. Oke. Salah satu pabrik di Cilegon. Itu memang mempengaruhi market saya. Contoh saya biasa jualan dulu sebelum COVID di Car Free Day Cilegon. Omset saya luar biasa di situ. Di Car Free Day itu? Ya, begitu ada PHK besar-besaran, turun. Hantam lagi COVID, cus. Nah, di situ. Dan saya di situ berpikir, oh ternyata kalau menjadi orang besar jangan main di daerah. Jangan main kandang aja. Jangan jadi jual kandang ya? Yoi. Akhirnya saya coba lewat medsos. Ada YouTube, ada IG, ada Facebook, ada TikTok sekarang. Di situ saya menjadikan sebagai branding saya ketika saya melakukan kegiatan baik bazar lokal maupun yang agak nasional lah kan gitu. Ketemu dengan beberapa selebriti itu juga sebagai pendongkrak, dengan pejabat daerah maupun pejabat negara itu juga sebagai pendongkrak bisnis kita. Artinya tokoh-tokoh tadi dia juga punya penonton dan penonton paling tidak tahu Radeng itu ya. Nah, Anda gimana mengkomunikasikan bahwa si pejabat atau si artis atau siapapun berbicara mengenai Rabek sama Radeng? Nggak harus bicara, cukup selfie aja selesai. Biar foto yang bicara. Ternyata Rabeknya Mas Denny sudah nyampe ke artis. Itu aja. Jadi modal foto doang? Yo, Dia megang produknya? pegang. Mau? Mau. Anda bayar? Kalau suruh ngomong ada argonya. Enggak, Anda bayar nggak tuh suruh megang? Dia ada argonya loh. Nggak ada. Coba lu suruh gua. Ini ntar gua pulang. Nggak disuruh ngomong. Nih selesai gua bisikin lo nih. Tadi gua berapa menit nih? Ya kan? Gitu. Wah. Bisa dilihat di YouTube saya atau di IG, di TikTok. Nah, itu juga ada beberapa selebriti yang pernah ketemu. Itu cuma senjata aja sebetulnya. Untuk supaya makanan ini awet, Ya. kan ada sebuah teknologi mesin nih Ya. yang mahal sekali itu. Lumayan Lumayan lah ya. Lumayan. Punya keberanian untuk beli itu bagaimana mengumpulkan keberanian itu? Itu biasa dimiliki oleh pabrik-pabrik besar, tapi Anda kok berani gitu? Kita ini kan dibekali akal sehat, Iya. ya kan? Nggak harus beli. Karena kita sudah mengenalkan produk dan produk kita bisa diterima oleh masyarakat banyak dan yakin ini menjadi industri besar ke depan. Iya. Sekaligus mengenalkan kota Cilegon dan Banten karena identitas kuliner kita mewakili Banten. Kemudian saya coba ajukan beberapa proposal perusahaan maupun pemerintah, akhirnya ada bantuan. Itu. Iya, kolaborasi ya. Kolaborasi lagi. Kolaborasi dan mencari informasi. Betul. Di mana pergerakan kerjasama ini bisa dicari. Iya. Ya, Kalau luar biasa. beli lumayan nguras rekening. Nah, sekarang kan tahun 2023. Ya. Hampir habis malah ya. Hampir habis. Dari 2020 ke 2023 3 tahun. Ya. 3 tahun. Tahun keempat. Oh, tahun keempat. Hitung nih. 2020, 21, 22, 23. Oh, jadi tahun keempat nih ya. Yes. Dari tahun keempat omset Anda berapa tuh? Di
Dibilang besar sih belum, tapi cukup lah. Di atas 30-an. Tadi lu bilang katanya ongkang kaki, gede dong berarti. Tergantung kita mensyukurinya. Oh itu benar tuh. Iya kan? Kalau dibilang 100 juta kurang ya kurang. Ya, namanya kurang aja ya. Iya, Ada manusia aja ya kan. Ngeliat Ferrari lucu guys, ya kurang. Tapi kalau ngeliatnya carry, oh ada kembaliannya. Enggak, saya lihat Ferrari biasa aja. Lihat Ferrari-nya tuh malah saya itu. Oh tasnya Gucci, keren. Padahal kita belum nyampe rekeningnya ke sono. Ya jangan. Gitu ya? Iya. Kita Oke. cukup kulit-kulit Garut aja lah kan gitu. Nah, kalau Anda misalnya Anda jual ke Tangerang nih, Ya, ada toko di sana, itu sistemnya konsignasi. cash. Oh, cash. Ya. Tempo cuma Beli 10. putus jadi. Beli putus. Jadi mereka mesti stok juga dong. Stok. Wah, hebat juga loh. Iya dong. Kalau konsignasi kesannya nggak pede ya. Betul. Gak serius. Masih serius ya. Kalau cash kan dia juga kejar tayang. Harus selesai dia. Harus cepat habis. Dari awal udah begitu. Dari awal, dari kontrak pertama sudah begitu. Beli putus loh. Iya. Gitu. Kita cuma kasih tempo 1 minggu. Oh gitu. Ya. Karena kan biasalah kalau PT atau perusahaan itu kan Tapi pengalaman Anda mengatakan bahwa repeat order tuh selalu nambah. nambah. Laku nih gitu. Iya. Awalnya sih mereka juga takut. Apa iya Rabek akan laku di resto Tapi waktu itu lu belum pakai merah kali. Sudah. Oh, udah. Luntur ya jangan nih. Saya bilang, saya memberikan motivasi sebuah keyakinan bahwasannya Rabek bisa go nasional, minimal ya. Karena Rabek ini potensinya besar, rasanya enak banget dibanding masakan lokal lainnya. Tidak merendahkan, tapi karena memang gimana? Ini cara branding saya untuk meningkatkan Rabek bagus, Rabek enak, nggak ada masalah dengan lidah orang Indonesia. Ya itulah cara saya gitu. Ini gini mas, saya dari tadi ngobrol sama Anda nih nggak tahu chef sependapat sama saya. Kalau saya ketemu orang, wah orangnya tuh spontanitasnya luar biasa, salesmanshipnya juga gila, ya kan? Kalau ngomong menggebu-gebu, tahu nggak gua ini nih lihat ini desain gua nih gini. Saya nggak percaya sama tuh orang tuh. Boleh dicoba, Nggak mau tuh orang itu nggak percaya. Tapi kalau saya lihat Anda, harus percaya. bukan Anda memberikan sesuatu feedback, ini aneh ini orang nih. Iya. Anda nggak menggebu-gebu, ya kan? Anda tidak emosional, Anda ngomong seadanya aja. Ya ini saya dulu. Santai Ini- aja. Ini gue malah ngeri orang-orang kayak begini nih. Iya kan daripada, wah gila. Ini yang kayak Tangerang, barang gue laku. Lo cek di Tangerang, malah gue ragu-ragu tuh kayak gitu. Tuh. Iya. Eh? Slow aja. Nah ini nih, Wallace ya. Iya. Wallace, bos. Kalau udah rezeki nggak kemana. Benar-benar, Sedikit benar. cerita ini Mas Harabek yang saya kontrak dengan 40 resto itu. Saya tolak di 2022. Bukan saya tolak sih, nggak saya kirim. Karena saya sendiri belum siap saat itu. Alat kerjanya juga masih manual. Kalau sekarang udah pakai mesin. Gaya lo udah. Alhamdulillah sekarang. Itu ngutang sama bank. Kagak. Sampai hari ini belum pernah pinjam sama bank. Kan modal saya biasa tadi aja itu. jawabnya. Modal awal kan 300. Punya keberanian ini itu, coba mitra dengan pemerintah maupun perusahaan yang ada di Cilegon, ada bantuan, bukan pinjaman, bukan cash money, tapi alat kerja. Oh gitu. Ya, Ke Pemda juga. iya. Oh. Saya punya mimpi Jadi ingin meningkatkan Rabek nih. Anda presentasikan ke Pemda ke apa? Jelas. Wah ini putra daerah mesti didukung Ya, gitu ya. ini makanan daerah loh. Orang Cilegon masuk ke Cilegon nih, nggak tahu mau beli apa kulinernya, bener nggak? Bener. Masuk PCI, masuk Merak, Enggak, ini kagak ini ada, benar. nggak ada judul. Saya Iya. kalau di rumah tuh teman-teman satu kompleks rumah saya kalau saya mau ke Cilegon, Ya. mereka nanya saya pulang dari Cilegon, ada Bawa apaan? apa? Enggak, di Cilegon ada apa? Lah, iya. Kuliner. Apa sih? Apa? Bandeng, bos. Bandeng coy, tapi nggak tahu kan. Nah, mereka nggak ngerti, kayak apa sih Bandeng? Nah, ini PR saya juga dengan pemerintah bahwasanya nanti ke depan saya dengan pemerintah dan dewan supaya membuat ikon
Ya entah patung-patung kayak apa gitu. Welcome to Cilegon, sate bandeng, sate bebek. Ya, city branding ya. Ya. Dan Jadi, saya pernah meminta sama Kepala Dinas Koperasi dan Kominfo bahwasannya di seluruh billboard coba dibikin di situ gambar atau keterangan produk unggulan Cilegon wajib. Jadi orang masuk Cilegon nggak nanya-nanya lagi. Oh ternyata Cilegon ada sate bebek. Kenapa nggak bikin outlet aja? Kenapa? Kenapa nggak bikin outlet di Cilegon? Orang masuk Cilegon pulangnya pasti mampir tempat Anda gitu. Sekarang gini Babe kalau datang ke Cilegon ada ikon nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Tapi orang tahu nggak di Jogja ada produk? Maksudnya bukan nggak ada. Banyak banget yang pengen jadi ikon. Iya. Terus Tapi ya orang kagak kalau pergi nyambung. Jogja sudah tahu di sana ada gudeg, Iya. Iya. Orang ke tempat saya. iya kan? Iya kan? Orang ke Solo nih tempat Iya. saya. Nasi liwet kan. Nasi liwet ada batik Solo. Orang udah tahu di Cilegon nggak ada masalah. Nah, itu sudah terbentuk. Nah, itu yang Mas ceritakan adalah city branding. Ya, Gimana? saya mau ke depan pemerintah itu bentuklah informasi itu, Iya. kenalkan. Makanya dengan podcast ini kan harapan kami bisa mengenalkan bahwasannya produk Cilegon itu is good, enak, Nah, ini kan mantap. satu boundaries lagi ya. Biasanya pemerintah tuh suka yang udah jadi-jadi. Itu masalahnya. Bagaimana bisa mengedukasi mereka, teman-teman ini, untuk supaya ini loh gunanya city branding, memperkuat kunjungan kota gitu kan. Iya. Nah, mengedukasi kawan-kawan kita di pemerintahan gimana ini caranya? Butuh Jadi, mental dan butuh militansi. Kalau Butuh Anda ke pendekatan. Bandung, Anda kan mampir tuh di Ciamplas di mana-mana tuh. Ya, Pusat oleh-oleh Bandung. pusat oleh-oleh. Ya kan? Anda ke Solo ada pusat oleh-oleh Solo. Iya. Anda ke Jogja ada pusat oleh-oleh. Ya kan? Anda ke Surabaya juga ada. Iya. Di Cilegon Mana? ini juga ada bentar lagi nih. Ah, Pusat oleh-oleh Cilegon. Ada rabek instan daging sapi sama kentang Mustafa. Ya kan? Akan terbit juga yang lain-lain. Sebagai city branding, tadi teman saya bilang tuh city branding. Itu harus ada, Bos. Mustafa. Mustafa, oh Mustafa. Ini gua 3 menit barusan megang nih. Kalau dicatat. Iya. Kalau di Cilegon kita ada di, boleh sebutin nggak nih? Boleh dong. Kalau di Cilegon kita ada di Sarinandi, ya, Ya. di Morosena. Ya. Pernah di The Royal juga pernah ada. Oke. The Royal. Iya. Kita dulu kerjasama dengan Dinas Pariwisata dan The Royal. Kita pajang di bawah. Sudah ada keinginan untuk beriklan di YouTube misalnya, membuat Sudah. edukasi tentang Rambek? Sudah berjalan. Tapi sekarang karena penonton lebih banyak di TikTok, saya lebih sering di TikTok. TikTok. Iya, Nah, itu kan lo pakai TikTok. ya. Tapi siapa yang lo tampilin? Nah itu. Sementara kita masih pakai pribadi saya. Belum. Jangan gitu dong, lo pengusaha nggak boleh kelihatan. Kedepannya begitu. Mesti ada frontlinersnya. Kan Kan masa kita- jauh-jauh dia ada berdua sini, tinggal pilih yang mana nih. Iya. Makanya untuk Ada ke 3 situ tuh, kan Bang. kita butuh persiapan, ya kan? Persiapannya kan cuma bukan hanya dongeng, Bos. Iya. Ya kan, kita persiapan rekening Jangan, dan kalau sebagainya dongeng kan Alibaba gitu. dong. Sebelum saya ada rekening kan ya jual diri dulu deh. Ah, gitu. saya mau nyoba ini. Silakan dong saya. Rambutnya. Biar gak penasaran apa bener apa yang Ini saya katakan. makannya pakai nasi. Bebas. Nah, ini ya. Oh, digado gini bisa. Di gado bisa pakai ketan, kalau orang sini bilang gemblong. Ya. Ya. Oh, pakai gemblong itu bisa. Nih Bisa. kawan-kawan, instan instan beef rabek kering. Ya. Kalau dari kemasannya ini saya senangnya apa? Ini buat kemasan haji. Iya, bisa. Karena memang Nggak udah besar, sering. nggak kecil, pas. Coba. Saya bikin sasetan supaya lebih mudah cepat habis. Lo makan. Cobain. Ya, Cobain begitu dong, dah. Bos. Hah? Jadi kita break dulu, dia mau makan katanya? Enggak, dicobain. Dicobain. Gitu. Kira mau makan. Dicobain. Monggo, Be. Ayo Be, cobain Be. Pedes ya? Agak sedang lah. Pakai nasi enaknya kalau pedes. Khasnya rabek itu agak hot sedikit. Susah banget nih. Berapa Di situ. Boleh detik saya nih bantu? buka kardusnya aja.
Ada sobekannya padahal. Ada padahal kan? Saya bantu. Tuh. Ini aja nih, Mas. Ini kan ada tuh ujungnya. Sama kanan kiri juga bisa. Tuh. Tuh, ini ada nih. Iya. Tuh. Ada Oh, iya, cutnya. Ente ada nggak ada nggak aduh. Ini Pak, Ngabisin durasi udah bukan begini aja nih. ada piring nggak? Coba pemirsa bisa lihat nih Nggak seperti usah. apa. Nah, itu lembek begitu tuh. Iya, nyemek kan bahasanya. Oh, Oh, nyaman. Iya. dendeng ya berarti ya, dendeng nyemek Rabek. ya. Rabek ini yang rabek. Rabek. Nah, Yang namanya dendengnya mana? enggak, itu lupa saya bawa. Oh, lupa dibawa. Ya, memang kebetulan lagi habis. Iya, iya. Itu dendeng juga kan? Itu rabek sama. Ini Oh, rabek rabek. nih. Oh, bandeng ya? Kalau kemasannya hitam kita untuk rabek, kalau merah dendeng. Eh, Tuh. kalau ini nggak perlu piring dong nih. Enggak. Ini pedes ya? Itu asin, keju. Nih Bung Yang Ari, pedesnya yang isinya ini. nih kayak gini Bung Ari. Tuh, lihat. Ya, Ya. Tuh ya. Teman-teman lihat ya. Itu daging apa? sapi, Kalau yang bandeng ini ada? bandeng, OTW. Baunya Ada, wangi ada sekali. Oh. Coba apa sih yang namanya rabek ini? Bisa saya Ini saya mau nyoba Mustafa. Bukan Mustafa, maksudnya apa tadi? Keripik kentang Mustafa. Kok Mustafa lagi? Enak, Ini Mas. yang pedas nih. Enak. Enak. Pas. Bu Ari mau nyocol? Kayak ada rasa-rasa ininya ya? Itu keju. Kalau yang standar originalnya kentang Mustafa yang balado yang warna oranye tua. Ini rasa apa nih? Keju. Bos, rasa keju, Iya. kentang Mustafa, cheese kentang Mustafa. Ini rasa keju, bos. Ya kan? Mau nggak lo? Handphone lu. Jadi nih pendekatan kayaknya. rasa dengan keju, dengan apa lagi? Rumput laut. Rumput laut, yang kekinian lah pokoknya ya. Iya. coba ini. Yang kekinian kita ada 3. Mm-mm. Enak. Rumput laut, Habisnya apa? mie goreng, Masih ada gua. keju. Kalau yang Iya, tradisionalnya kita ada balado dengan bumbu ulek ya. Sama yang rasa rabek juga ada. Ini enak, mas rabeknya enak ini. Enak dong. Bung enak, Bung. Hah? Enak rabeknya. Pakai nasi maksudnya ya? Ya pakai nasi. Dan memang tadi Ini. Gila nih. Ini kentang Mustafa yang rasa rabek pertama Enak, di dunia. Keripik stik kentang Mustafa. Ya. Sampai muncrat gua. Jadi Sampai muncrat. makan kentang dengan rasa rabek. Nah, ini agak pedes nih. Ini lebih pedas lagi. makan kentang sambil marengge. Asik. Harga murah lah. Nggak sampai jual kebon. Cuma 15.000. Keripik stik. Pedes ya? 16.000, 17.000 paling sekitar itu. Pedes, bos. Tapi enak. Oh, balado sih. Iya. Rasa balado. Itu asli bumbu Rasa uleknya. balado cabai merah. Ya. Cabai. Oh, bikin cabai-cabai ya tadi. Cabai merah. Waduh, luar biasa Anda nih. Ini juga sama nih kayak gitu ya? Sama, Sama cuma ya? beda Tapi ukurannya. kering gini ya? Sama. Oh, sama kering Sama juga? cuma lebih Sama. besar Lebih kemasannya. besar. Kalau yang kecil kan kita jual di 70.000, yang gede di 200.000. Tepuk buat Thank you. Bravo. Radeng. Radeng. Iya. Ya kan? Jadi buat siapapun yang datang ke Cilegon, jangan lupa. Ada satu brand kuliner namanya Radeng. Itu ini nih. Keripik Ada kentang. keripik Kentang Mustafa. Ya. kentang Mustafa, ada rabek. Jadi kalau ke Cilegon ada juga bisa beli oleh-oleh. Nggak pulang nggak kosong-kosong. Ya kan? Belinya ada, tinggal telepon aja ya. Tinggal telepon atau di sentra oleh-oleh pasti Dulu ada. toko-tokonya ada? Ada. Ada jual di... Ada di Sarinande, Ada. di Moro Seneng. Jadi udah bisa dibeli Udah di punya. Cilegon lah ya? Bisa. Bisa. Mau hubungin The Royal bisa, hubungin saya langsung bisa. Gitu ya? Iya. Boleh juga nih. Boleh ke Oke, ada persyaratan nggak untuk jadi mitra. mitra? Nggak ada. Reseller? Yang penting beli aja kok, apa susahnya? Itu sih. cash. Tapi Iya. masih nama orang dagang kalau makan gede kan mesti bermain juga lah. Ini gue kasih 2 minggu, gue kasih sebulan, lu kasih. Ada harga eceran tertinggi headnya. Ada.
Gimana? Headnya berapa nih? Yang mana dulu nih? Yang ini. Yang kentang. Oh, yang rabek. Rabek itu memang kalau harga umumnya itu di 70.000. Head tertinggi bisa di 100. Tergantung jualannya di mana. Iya, Siapa iya. target marketnya. Itu. Anda masuk ke restoran juga? Masuk dong. Masuk? Masuk. Di Cilegon apa di luar Jawa? Sejabotabek, Banten dan Jawa Barat. Jalan? Jalan. Per 2 minggu pasti PO. Repeat order ya? Ya, Dan lebih banyak biasanya? banyak dia minimal gope. Oh ya? Ya. Per produk? Untuk gope itu yang Oh, campuran rabek. ya? Ya, rabek aja li udah gope. Kalau yang kentang itu sekitar 5 dus 125, sekitar 125 piece per PO. Karena masih coba-coba kalau yang kentang. Itu apa? Oh pisau, gue pikir, aduh. Kalau rabek dia paling lama 2 minggu. Pasti apa? Nah ini bisa bertahan berapa lama nih? 7 bulan. 7 bulan? Iya. Oh, gitu? Yakin Ya. Anda? Banget, udah dites. Udah riset. No. Enggak. Nggak Sumpah. usah kulkas ya? Enggak. Kita nggak asal-asalan ngomong, oh ini kuat 7 bulan, oh ini 1 tahun. Jadi Iya. Anda bermain di 2 produk ini ya? Di olahan daging kita ada 4. 4? Apa aja? Rabek, dendeng, Sate. gepuk, belum sate. Oh gepuk ada juga? Ada. Ada bawa nggak gepuk sini? Enggak Ya, apa-apa. doyan tuh gepuk. Iya. Kita nanti ke depan ada tongseng. Tongseng, Ya. kolesterol dong. Enggak kan. Dagingnya. Nanti kita pilih jenis daging yang tidak kolesterol. Gitu ya? Iya. Pokoknya halal Kita- ya? Udah pasti halal. Kita Nggak sudah ada halal sebut. sama penyakit. Oh, insya Allah, insya Allah. Bukan halal ini. Ya. Kita kan pakai dagingnya juga khusus. Bagiannya khusus, tidak mengandung unsur lemak tinggi. Ini saya mau komentar lain udah susah nih. Karena Anda udah jalan, udah berhasil gitu kan? Alhamdulillah. Ya kan? Saya pikir Anda masih terseok-seok. Enggak. Karena biasanya yang jadi narasumber Desa Panas yang lagi mau naik. Ini Anda udah di tengah-tengah nih. Udah tengah. Iya kan? Tinggal dibesarin aja. Tinggal dibesarin. Iya. Siapa tahu nanti dengan podcast di sini ada yang mitra pengen gedein, ayo. Ya, tapi jangan lupa sama kita gitu dong. Ini produknya kentang Mustofanya detail ya. Mas, Betul. Anda juga mesti mengkampanyekan ini, mempromosikan Soal Panas. Ya dong. Iya kan? Bahwa Sofa panas ini tamunya ngeri-ngeri kalau saya tonton. gitu ya. Iya, siapa tahu dengan datangnya Denny di sini juga tambah ngeri rezekinya. Tambah ngeri. Enggak, gua ngerinya merahnya ini. Ya kan dengan merah kan itu udah bagian dari icon Bos, kita. gue cuma saran doang. Kalau Anda full merah akan lebih cakep. Kan ini udah belang. Mana itu lihat bawahnya orange gitu kuning. Lu main 2 kaki nih gue lihat nih. Kalau saya pakai merah terus nanti sangkanya nggak punya gantinya. Jangan main 2 kaki dong bos. Maksudnya udah konsentrasi sama ini. Jangan 2 kaki dong. Lu merah juga kuning juga nih. Maksud juga sepatunya sama bajunya. Ini Nggak ada untuk hubungannya kali. Keripik kentang Mustafa ini dari Radeng. Saya puji produknya karena saya rasa ini sangat detail. Kadar airnya bisa dijaga banget. Bisa. Tetap crispy, pedesnya konstan, Konstan. gurihnya konstan. Ya. 9/10 ini nilainya. Wih. 10/10 Kalau udah. kalau di Lebih kencang lagi. itu Kang Deddy, kalau gue mau makan di rumah nih sama keluarga gue mesti beli di mana? Apa lu Rumahnya kirimin? di mana, Be? Ini. Gua tantang dulu nih. Ini gue demen nih. Rumahnya di mana? Jadi nggak usah harus ke rumah saya, nanti biar nyamperin cabang terdekat. Gue mesti show sama bini gue dong, lo cobain Iya. dulu nih. Pokoknya kalau Cuman di kalau buat keluarga mesti bayar sih, nggak aja nih. Oh itu nanti kita di WA aja kali ya. Oke. Mas atau Kang Denny ini ada kenangan Siap, dari siap. kita. Ya kan? Jadi seperti Anda yang bilang tamunya Soal Panas ngeri-ngeri. Ngeri-ngeri. Jadi Anda udah Kita lolos- sering nonton soalnya. Anda udah lolos sebagai salah satu yang ngeri. Iya. Makasih. Ya kan? Kayaknya habis tuh di depan.
Ya, soalnya ini kita memang kering banget, nggak ada kadar minyaknya, Iya. apalagi air gitu. Kru gue ya sampai pada ngunyah semua. Dia masih udah habis. Diam-diam Coba dong, nggak kasih aja. dong, lihat dong nih. Saya Coba. dapat sok dari soal panas nih. Guys, ini kaos yang Waze. Bentar lagi bikin tambah viralnya gue nih, ya kan? Sofa panas. Tuh, sofa panas. Pasti gue pakai nanti ketemu Pak Heldi nih. Pasti tanya apa? Oh, Wih, udah jadi narasumber lu katanya. Wah, Yoi. gitu. Makin hebat aja lu katanya. wih, sofa panas. Oke, Jofri. Ya, demikianlah jumpa kita untuk kesempatan yang luar biasa. Saya bisa bertemu atau kita semua bisa bertemu dengan seorang narasumber yang saya mengharapkan jadi inspirasi lah buat Anda, terutama yang muda-muda ya, Anda orang-orang muda. Ini lihat nih, ya kan, warga Cilegon sebentar lagi jadi pengusaha top nih. Nih, saya ingetin sekali lagi terakhir nih, jangan lupa, ya kan, cari yang namanya keripik stik kentang Mustafa, produk dari Radeng, namanya perusahaannya Radeng nih, tuh nggak? Ya, waduh, ini juga nih, saya ingetin sekali lagi nih, jangan lupa cari yang namanya Rabek instan daging sapi, yang Bandeng OTW. Nggak tahu OTW-nya kapan, tanya yang punya aja, ya nggak? Oke. Apalagi yang lain? Tuh yang udah dibuka tuh, lihat tuh. Ya kan? Next product kita bikin yang kaleng. Yang kaleng. Yes. Soalnya mau tembus ekspor. Saya sih Siap-siap nggak aja pikir- dulu. Kang, saya sih masa bodoh mau kaleng kayak mau plastik, pokoknya nyampe rumah gua. Ayo, Gua- siap. Teman-teman Sofa Panas, ini tadi kita obrolan dengan Mas Denny Ya, dari Raja Dendeng yang sukses dengan konsistensinya membuat makanan rabek, kadar airnya dijaga, kemasannya dijaga, kebersihan, hygiene, sanitasi sehingga standar internasional. Dan juga kentang Mustafanya luar biasa. Saya baru membeli nilai 10/10 karena kadar airnya 0, kemudian rasa garing, gurih dan pedasnya, manisnya pas. Jadi buat kamu yang mau ke Cilegon, datang ke Radeng, Raja Dendeng ya. Di Google ada semua nih. Kita beli dan kita dukung produk lokal Cilegon untuk mendunia. Ini gua kayak ngeliat acara dia mau masak nih. Kan sebelahnya chef. Ketemu chef lagi gitu. Oke, kita coba lagi dalam kesempatan. Kami ini makasih. Siap. Sukses ya dengan Radengnya. Ya. Tetap setia dengan warna merahnya. Tetap. Asik. Kembali ke Chef Haryo. Ya, kita pamit aja dulu. Tadi ngobrol-ngobrol udah asik banget. Saya Chef Haryo Pramu dan Bung Ari Sudarsono pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jofri! So